Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Puji syukur, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat melaksanakan Zoom pada hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu kita, yakninya Ibu Dr. Fitri Arsy, SSI, MPD. Baik. Di sini kami akan mempresentasikan proposal yang berjudul Milkshake Boba. Di sini kami beranggotakan yang pertama Mizia Eliska dengan NIM 2132927. Yang kedua saya sendiri Nopel dengan NIM 2132929. Yang ketiga, Oktrieni Ulfa dengan NIM 2132931. Yang keempat, Reka Pepilasari dengan NIM 2132935. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh Reka Pepilasari. Kepada Reka dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Saya akan menjelaskan apa Milkshake Boba itu. Yang pertama, Milkshake Boba ini adalah perusahaan minuman beku yang mendistribusikan susu shake, smoothie rasa coklat, red velvet, taro, vanilla, dan stroberi dengan topping boba. Bisnis Milkshake Boba adalah usaha yang dikembangkan di mana minuman ini adalah minuman kekinian yang banyak diminati oleh anak-anak, remaja maupun orang tua karena bisnis usaha milkshake ini yang 50% mengandung susu dan es krim. Bisnis minuman ini potensial mendapatkan untung besar adalah karena disukai di kalangan remaja dan anak-anak. Sebagai bisnis yang disukai remaja dan anak-anak, maka usaha minuman ini cocok dilakukan di dekat sekolah dan pusat perbelanjaan. Mengingat sekolah dan pusat perbelanjaan seperti mal adalah tempat yang banyak dikunjungi anak-anak dan remaja. Kita masuk ke latar belakangnya. Pada zaman sekarang ini, banyak jenis makanan dan minuman yang beredar di pasar, baik dalam kemasan ataupun yang disajikan secara langsung. Akan tetapi, kebanyakan masyarakat pasti memilih makanan dalam bentuk kemasan karena lebih praktis. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk melakukan inovasi membuat minuman dengan berbagai rasa. Dalam pembuatan minuman ini, semuanya dibuat dengan bahan yang halal dan aman dikonsumsi. Selain itu, minuman ini sudah diperiksa melalui tahapan dan pengecekan atau pemeriksaan yang sudah teruji dan dijamin untuk dikonsumsi. Di dalam suatu bisnis, sangatlah mustahil jika tidak ada produk untuk dipasarkan. Produk ini bisa berupa barang ataupun jasa. Perlu diketahui juga, dalam membuat rencana bisnis ini, tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1-2 jam. Kita harus banyak melakukan penelitian dari bisnis yang akan dijalankan. Inti dari rencana bisnis adalah meyakinkan calon investor bahwa bisnis yang kita buat sangat berpotensi untuk menghasilkan keuntungan yang tidak terbatas. Nah, untuk memulai berbisnis, kita perlu memiliki rencana bisnis, bukan proposal bisnis. Rencana bisnis itu sendiri adalah gambaran mengenai bisnis kita sekarang dan rencana dalam kurun waktu tertentu. Rencana bisnis ini digunakan oleh kita sendiri sebagai panduan dalam menjalankan usaha dan bisa juga digunakan oleh orang lain untuk menilai usaha tersebut. Rencana bisnis umumnya berisi mengenai gambaran secara menyeluruh, mengenai bisnis yang kita jalankan dan strategi bisnis yang kita gunakan. Dimulai dari konsep usaha, yaitu usaha dalam penjualan susu murni yang beraneka ragam rasa. Kami beri nama produk kami dengan nama Milkshake Boba.
Karena kami mendapatkan bahan baku produk kami dari sebuah distributor besar, kemudian aspek pasarnya dan pemasarannya, aspek keuangannya, aspek SDM, aspek legal, dan lainnya berkaitan dengan bisnis kita. Ditambah lagi dengan rencana bisnis selama beberapa tahun ke depan seperti apa. Proposal bukan cuma berisi rencana bisnis, tapi juga untuk kepentingan apa yang kita sampaikan di proposal terhadap orang lain. Misalnya, kita membuka usaha konveksi dan ingin mengajukan pinjaman kredit ke bank. Maka selain rencana bisnis, proposal itu juga harus memuat data yang berkaitan dengan kredit bank seperti berapa uang yang akan dipinjam untuk konveksi, digunakan untuk apa, rencana pengembaliannya, dan sebagainya. Atau proposal tersebut digunakan untuk mencari tambahan modal dari investor. Maka isinya adalah rencana bagi hasil, proporsi kepemilikan, dan sebagainya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Reka Pepelasari. Untuk penyampaian materi berikutnya akan disampaikan oleh Oktri Yani Ulfa. Kepada Oktri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya memberi kesempatan untuk menjelaskan materi. Baik, saya lanjut, yaitu visi, misi, dan tujuan usaha. Yang pertama yaitu visi, yaitu membangun skala usaha yang luas, meningkatkan market share dan jumlah konsumen, menjadikan produk susu murni, cita rasa digandrungi dan dicari oleh semua konsumen yang memerlukan minuman sehat dan segar, memberikan variasi yang berbeda dari produk minuman berbahan susu murni lainnya. Yang kedua yaitu misi, menciptakan 2 macam varian rasa yang lebih alami, mengembangkan produk kami dengan menambah variasi dan kreativitas model minuman ala modern, dan menciptakan 2 macam varian rasa yang lebih alami, mengembangkan keunikan minuman susu murni dari inovasi dan kualitas rasa dari susu murni. Selanjutnya yaitu tujuan, menjadikan salah satu usaha yang sukses di Padang dengan omset yang tinggi sehingga dapat membuka banyak cabang di Indonesia dan menampung banyak karyawan. Selanjutnya yaitu analisis SWOT atau SWOT dan strategi perusahaan. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Bisnis milkshake boba ini bisa dikonsumsi semua kalangan dengan harga jualnya pun sangat terjangkau. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan milkshake boba di sini yaitu produk tak dapat bertahan sampai beberapa hari. Dan di daerah di sini adalah daerah yang panas. Jadi salah satu kelemahannya adalah bahan bakunya seperti es dapat mencair. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Adapun peluang bisnis milkshake boba ini adalah aktivitas usaha yang dimiliki prospek yang sangat baik untuk perkembangan ke depannya. Yang keempat yaitu threat atau ancaman. Ancaman yang mungkin terjadi pada usaha milkshake boba kami ini yaitu apabila usaha tersebut memiliki banyak pesaing yang menjual produk serupa, namun kendala ini disiasati dengan menciptakan inovasi secara berkala. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran kami yaitu yang pertama produknya halal, melakukan pemasaran dengan membuat brosur atau pamflet. Yang ketiga yaitu mengutamakan kualitas baik itu dari segi bahan baku, rasa maupun harga. Selanjutnya yaitu menyiapkan fasilitas delivery order. Selanjutnya yaitu memberikan jasa atau layanan kepada konsumen dengan ramah. Dan yang terakhir yaitu segmentasi. Untuk memasarkan milkshake boba kami ini, dengan menjual makanan ini langsung ke konsumen. Customer yang ingin menikmati milkshake boba, disediakan fasilitas seperti meja, kursi di tempat kami berjualan. Selanjutnya yaitu B, deskripsi usaha. Yang pertama yaitu A, konsep bisnis. 1, ide usaha yang dijalankan. Jadi ide usaha yang kami jalankan yaitu pada awal mulanya ide bisnis ini tercetus ketika kami tertarik pada minuman di kafe-kafe dengan berbagai varian rasa dan keunikan lainnya. Akan tetapi kami berpikir untuk membuat yang lebih berbeda dan dengan harga yang terjangkau sehingga dapat dijumpai oleh semua kalangan bawah ataupun kalangan atas. Selanjutnya yaitu mengapa peluang usaha tersebut dipilih.
yaitu karena peluang usaha kami ini cukup besar dikarenakan dalam usaha ini kami menjual segelas susu dan susu itu sendiri adalah minuman sehat dan menyehatkan. Dengan ditambahi oleh beraneka rasa, maka akan menjadi senjata utama dalam menjual produk kami ini karena susu itu sendiri kaya akan manfaat bagi tubuh dan lebih besar dibanding dengan minuman-minuman olahan dan dengan dipadukan oleh beberapa rasa yang akan menambah kenikmatan akan minuman itu sendiri. Selanjutnya yaitu keunggulan bersaing apa yang dimiliki. Jadi keunggulan bersaing produk kami di sini adalah dengan harga yang ditawarkan oleh milkshake boba ini sangat kompetitif dan siap bersaing dengan produk minuman yang sebelumnya telah ada di pasaran. Sehingga pas untuk semua kalangan dari anak sekolah, remaja, mahasiswa, dan orang tua. Pada prinsipnya, semakin banyak penjual yang menawarkan produk yang serupa, semakin terbuka pula kesempatan untuk memilih produk yang sesuai. Dengan kualitas bahan yang 100% alami tanpa bahan perasa dan membahayakan serta ditambah campuran boba, sehingga rasa lebih terasa dan nikmat. Yang keempat yaitu lokasi usaha. Sebelum suatu usaha memulai operasinya, maka terlebih dahulu perlu ditentukan lokasinya. Lokasi usaha seharusnya terletak di daerah yang strategis karena merupakan faktor terpenting dalam berjalannya suatu usaha yang dapat berjalan dengan baik atau tidak. Hal tersebut mempengaruhi seberapa besar laba yang akan diperoleh. Maka milkshake boba kami ini memilih lokasi usaha di sekitar pusat-pusat pendidikan seperti sekolah dan kampus di mana banyak kalangan pelajar dan mahasiswa yang selalu membutuhkan kesegaran dan dalam beraktivitas. Yang kelima yaitu badan hukum atau bahan usaha yang dipilih. Untuk tahap awal badan usaha kami, secara non-formal kami menghemat biaya setup seperti biaya notaris untuk setup PT memerlukan sebesar 8 juta rupiah untuk pembukaan rekening bank awal minimal 1 juta dan sejumlah rupiah tertentu untuk modal di setor yang harus masuk ke rekening bank. Untuk mendaftarkan logo dan brand di Departemen Kehakiman membutuhkan biaya 1,5 juta rupiah dengan menggunakan bantuan notaris. Jadi kami memfokuskan biaya usaha kami ini yang dikeluarkan hanya untuk biaya produksi. Dan yang terakhir yaitu aktivitas bisnis. Kami menjalankan aktivitas bisnis kami ini yaitu dalam aktivitas produksinya yang pertama yaitu rencana usaha kami melakukan pada minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Dan aktivitas produksi yang kedua yang kami lakukan yaitu aktivitas penjualan yang kami lakukan pada minggu keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Dan yang terakhir aktivitas produksi yang kami laksanakan dan kami kerjakan yaitu aktivitas promosi yang kami lakukan pada minggu keempat. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Oktriani Ulfah. Untuk penyampaian materi berikutnya akan disampaikan oleh Mizia Eliska. Kepada Mizia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. B. Aspek pemasaran. Milkshake boba mempertimbangkan pasar yang relevan, yaitu seperti 1. Pasar anak sekolah dan kuliah, pasar orang tua, 3. Pasar pekerja. Kedua, B. Besar potensi pasar usaha yang sedang. Besarnya potensi pasar usaha terhadap usaha yang dijalankan sangat besar, dikarenakan produk minuman yang kami tawarkan kepada pasar sangatlah berbeda dengan produk minuman yang ada di pasaran. Dari segi harga juga sudah berbeda dengan produk minuman ternama, dengan harga yang terjangkau, tetapi mendapatkan kualitas rasa yang hampir sama dengan produk minuman yang harganya di atas produk minuman kami. Dari segi inovasi, produk minuman kami tidak kalah dengan produk minuman lainnya. Kami mengambil ingatkan. Selanjutnya, C. Pengembangan bauran pemasaran. Untuk memenuhi kebutuhan pasaran, alat pemasaran taktis untuk menghasilkan respon positif dari konsumen terdapat meliputi 4P, yaitu produk, price, promotion, and place. 1. Produk.
Produk minuman milkshake boba dari segi bahan susu murni yang memiliki keunggulan 100% alami dan susu segar yang lebih baik sehingga cita rasa yang alami. Ditambah adanya butiran-butiran coklat dan es yang menambah kesegaran, sehingga dapat menunjang aktivitas dan menyehatkan tubuh. Yang kedua, plus atau harga. Harga yang ditawarkan oleh milkshake boba sangatlah kompetitif dan siap bersaing dengan produk minuman yang sebelumnya telah ada di pasaran. Dan pada prinsipnya, semakin banyak penjual yang menawarkan produk minuman yang serupa, semakin terbuka kesempatan untuk memilih produk minuman yang sesuai. Milkshake boba menawarkan harga rasa taro milkshake dan red velvet milkshake yaitu 5.000 gelas. Yang ketiga, promosi. Dari sisi promosi, harus efektif dan seefisien mungkin sehingga dapat menunjang penjualan dan produktivitas target penjualan. Milkshake boba penginformasian produk melalui media publikasi berupa website gratis yang dapat memberikan kemudahan dan menghemat biaya promosi. Kami menggunakan website melalui situs dari Facebook. Dan yang keempat, plus atau distribusi. Untuk mengembangkan milkshake boba ke depannya, kami berencana untuk membuat top berjalan dengan pemasaran sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk senantiasa menjaga kedekatan hubungan antara produsen dan konsumen. Selain itu, produsen juga akan bekerjasama dengan koperasi mahasiswa yang ada di setiap perguruan tinggi, market share, dan koperasi siswa di seluruh sekolahan. Namun, untuk pengembangan awal, promosi dan pemasaran produk sekarang lebih difokuskan melalui lahan yang sudah tersedia dan situs di internet, serta mulut ke mulut dan belum memiliki tuk fisik. Dan selanjutnya, target penjualan per tahun. Penjualan sehari yaitu 30 gelas. Sedangkan penjualan seminggu 30 kali 7 hari, sama dengan 210 gelas. Dan penjualan sebulan, 30 kali 30 sama dengan 1.500 gelas. Dan penjualan setahun, 1.500 kali 12 bulan, sama dengan 1.800 gelas. Dan selanjutnya, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan pertama untuk milkshake coklat harganya 5.000 per gelas. Yang kedua, milkshake red velvet harganya 5.000 per gelas. Yang ketiga, milkshake taro harganya 5.000 per gelas dan milkshake vanilla harganya 5.000 per gelas. Dan C, aspek produksi. Proses produksi sejak bahan baku sampai barang jadi. Sebelum minum dibuat, kami membeli bahan-bahan untuk membuat minum tersebut. Bahan-bahan yang diperlukan antara lain yaitu bahan milkshake coklat, taro, red velvet, dan vanila. Adapun cara pembuatan milkshake, 1. Masukkan susu kental manis coklat menjadi ke dalam blender. Yang kedua, campurkan bubuk coklat, taro, red velvet, dan vanila. Ketiga, blender hingga merata. Keempat, setelah selesai, masukkan boba ke dalam gelas siap saji. Setelah selesai dituangkan ke dalam gelas siap saji, campur susu murni dengan 2 sendok takar, kemudian blender hingga tercampur rata, kurang lebih selama 3 menit, dan siapkan gelas tinggi, tutup dengan pipet kocok. Kemudian tuangkan campuran susu yang telah di blender tadi ke dalam gelas, jangan sampai penuh. Kemudian tutup dengan tambahan whipped cream kocok. Dan terakhir sajikan dalam keadaan dingin. Yaitu selanjutnya besar harga pokok produksi untuk produk yang dihasilkan. Harga pokok produk 1 pik sama dengan 5.000. Produk yang dihasilkan dalam 1 bulan 7.500. Dan produk yang dihasilkan dalam 1 tahun 90.000. Selanjutnya, anggaran produksi atau dalam unit dan value per tahun. Anggaran produk 1 sama dengan 2.500. Anggaran produk dalam 1 bulan 3.750.000 dan anggaran produk dalam 1 tahun yaitu 45.000 rupiah. Dan yang D, aspek keuangan.
Aspek keuangan memiliki strategi keuangan yang efektif yang meliputi pengelolaan dan pengawasan, catatan-catatan keuangan, perencanaan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan memaksimalkan keuntungan usaha. Efektivitas pengelolaan keuangan akan sangat ditentukan oleh tujuan bisnis yang dimiliki dalam dokumen rencana strategi tersebut. Untuk melakukan pengelolaan keuangan secara efektif, dapat menggunakan narasi atau balance sheet, kemudian laporan rugi atau income statement, dan laporan arus kas. Neraca juga dikenal dengan pernyataan kekayaan bersih. Adalah bentuk laporan yang menjelaskan nilai semua yang dimiliki atau nilai semua kewajiban yang dimiliki. Juga besarnya modal sendiri atau sisi pasif dari neraca tersebut adalah beberapa besar nilai yang berhasil ditambahkan dari modal yang disetor. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Mizia Eliska. Untuk materi berikutnya, saya sendiri yang akan menjelaskannya, yakni sumber-sumber pendanaan. Individual atau deposit dan savings, yaitu simpanan baik berupa tabungan atau deposito yang dimiliki. Simpanan tersebut digunakan untuk berbisnis yang dianggap sebagai penyertaan modal sendiri, atau loan, yaitu utang yang disediakan oleh pihak-pihak tertentu, di antaranya family loan, utang yang berasal dari keluarga, ayah, ibu, kakak, dan sebagainya. Yang kedua, next board loan, utang yang berasal dari kolega, saudara, dan partner bisnis secara individual. Baik, ini contoh usaha Milk Boba yang akan kami jalankan. Baik, sekian yang dapat kami jelaskan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi